Halo semuanya, video yang akan kamu tonton ini adalah energi perpaduan antara astrologi dan tarot, di mana saya akan membaca apa yang terjadi di luar angkasa sana dengan bantuan kartu tarot. Semoga kalian menyukainya ya. Hubungi saya via WhatsApp teks jika ada kebutuhan untuk membaca energi lebih mendalam. Terima kasih sudah mampir, sudah suka, sudah berbagi dan berlangganan, serta menyempatkan diri untuk menyematkan komen di video-video Peculiar Nimbus. Enjoy! Hai Aquarius, selamat datang di channel saya. Ini adalah reading perpaduan antara astrologi dan tarot. Kali ini kita akan bicara mengenai transitnya Venus retrograde. Saya tidak pampang di sini karena tempatnya terbatas. Venus retrograde ini Venus retrograde ini dimulai pada tanggal 1 Maret 2025 sampai dengan pertengahan April. Kalau saya nggak salah tanggal 12 atau 14 April. Jadi selama 6 minggu dia akan retrograde. Yang artinya dia akan mengubah cara kita melihat cinta atau hubungan dalam konteks apapun. Dan mengubah arti uang atau kekayaan. Yang selama ini kita percayanya A menjadi B. Tentunya lebih baik, lebih stabil. Oke? So, Venus retrograde kali ini berada di konstelasinya Aries. Tanggal 1 Maret nih. Venus retrograde di rumah ketiga kamu. Sebagai Aquarius, khususnya Aquarius rising atau ascendant. Rumah ketiga, which is Aries untuk kamu. Rumah ketiga adalah rumahnya pesan-pesan, rumah bagaimana kita memproses informasi, bagaimana kita mengambil data, mengumpulkan data, pokoknya energi yang berhubungan dengan logika. Kemudian di pertengahan Maret atau di 3 minggu di minggu ketiga bulan Maret, Venus akan balik mundur dari Aries, dia akan balik mundur ke Pisces, konstelasi Pisces, yang artinya untuk Aquarius khususnya rising atau ascendant, Venus retrograde di rumah kedua kamu. Ini rumah kepemilikan kita. Kepemilikan di sini dalam arti kekayaan kita, uang kita, tapi bisa juga suara kita. Bisa juga nilai-nilai hidup yang selama ini kita pegang. Apapun yang kita miliki masuk di rumah kedua. Jadi Venus retrograde akan ada di rumah ketiga kamu dan rumah kedua kamu. Oke? So, kita buka dulu semua kartunya. Kita lihat energinya sama-sama, nanti kita baca langsung sekaligus. Oke? Aquarius, please. Aquarius, please. Venus retrograde for Aquarius, please. 2025. Oops, saya akan ambil ya yang paling atas. Thank you. Tiga kartu yang ini adalah urusan hubungan, urusan cinta. Hubungan di sini bisa apa aja ya, konteksnya bisa persahabatan, pertemanan, keluarga, romantis, apapun, bisnis juga. Tiga kartu yang sekarang saya kocok ini adalah uang, kekayaan. Thank you. One card for Aquarius, please. Venus retrograde 2025. One card, please. Thank you. Okay. Miring-miring sih.
Kartu yang keluar untuk kamu dalam urusan hubungan adalah Four of Pentacles, the World, dan the Moon. Untuk urusan uang atau kekayaan, karena Venus juga adalah planet uang, kartu yang keluar adalah Eight of Pentacles, Temperance, dan Two of Cups. Kartu oracle yang kamu dapat adalah Thinking of You, memikirkan kamu, dan The Hermit sebagai major arcana yang kamu dapat. Oke? Oke, Aquarius. Kita bicara mengenai 3 kartu yang di atas ini dulu ya, mengenai hubungan antara kamu dengan orang-orang di sekitar kamu. Four of Pentacles, the World, dan the Moon. Yang saya rasakan Venus retrograde akan bikin kamu merasa bingung mengenai beberapa hubungan yang kamu punya. Misalnya dengan pasangan, dengan salah seorang teman kamu, atau bahkan dengan anggota keluarga, ayah, ibu, adik, atau kakak. Ada energi kamu bingung aja, bingung dalam arti ini hubungan ini bermanfaat gak sih? Masih ada manfaatnya gak sih untuk masa depan gue? Orang ini atau orang-orang ini punya pengaruh positif gak sih dalam kehidupan gue? Untuk gue pribadi gitu loh. Jadi ada energi bingung di sini, kamu kesulitan kali ya, kesulitan untuk menilai orang-orang di sekitar kamu apa adanya. Ya mungkin karena dipengaruhi oleh rasa cinta, dipengaruhi oleh rasa kasihan, sehingga kamu tidak bisa melihat mereka apa adanya. Buruk-buruk, bagus ya bagus gitu loh. Jadi energi demun di sini ini kuat sekali yang saya rasakan. Energi demun adalah energi yang gelap gulita kan, energi yang penuh dengan kebingungan. Kita merasa bingung, keblebekan perasaan bahkan, atau hal-hal yang kita pikir intuisi kita bicara padahal sebenarnya hanya ketakutan gitu loh. Jadi yang saya rasakan Venus retrograde pada akhirnya karena kebingungan tersebut, kegelapan tersebut, Venus retrograde akan membuat kamu berada dalam posisi proteksi, memprotek diri kamu sendiri, melindungi diri kamu sendiri. Excuse me. Mungkin kamu jadi nggak banyak keluar rumah, protection, Four of Pentacles. Kamu jadi nggak mau ketemu sama orang tersebut, nggak mau sering-sering berhubungan sama orang tersebut, nggak mau berinteraksi sama orang tersebut. Tapi bukan berarti kamu bener-bener nendang dia dari kehidupan kamu, enggak. Karena dengan the world di sini yang saya rasakan kamu masih pada saat Venus retrograde kamu masih menimbang-nimbang gitu loh. Karena balik lagi energi demun membuat kamu masih belum bisa melihat orang-orang di sekitar kamu dengan jelas. Jadi makanya kamu masih bimbang. Apakah gue lepas orang ini, gue tendang orang ini jauh-jauh dari hidup gue, atau ntar dulu gitu loh. Jadi energi the world di tengah-tengah yang saya rasakan tuh kamu masih belum bisa menutup fase tersebut. Kamu belum bisa menutup, mengkomplitkan hubungan kamu dengan orang tersebut atau dengan orang-orang tersebut. Jadi ada babak dalam hidup kamu yang masih belum bisa ditutup karena kamu masih bimbang. Venus retrograde akan bikin kamu bingung aja. Bingung dalam arti sebenarnya orang itu siapa? Sebenarnya orang itu membawa manfaat apa buat gue? Membawa energi positif apa buat gue? Gitu loh. Jadi bisa dibilang selama periode 6 minggu ini, 1 Maret sampai dengan pertengahan April, kamu akan mengevaluasi semua hubungan-hubungan yang kamu punya. Entah dengan pasangan, entah dengan sahabat, dengan teman, dengan anggota keluarga yang lain, dengan anak-anak kamu bahkan. Ya kalau anak-anak gak mungkin kamu pecat ya. Tapi paling tidak kamu akan berusaha melihat
orang-orang di sekitar kamu dengan lebih baik lagi, dengan lebih jelas lagi gitu loh. Kamu ingin menebas ilusi-ilusi yang dibawa oleh the moon di sini. Which is ini bagus. Karena kalau kamu udah bisa melihat orang-orang di sekitar kamu dengan jelas, kamu gak perlu lagi memprotek diri kamu seperti ini. Ini berlebihan akhirnya kan, kamu memproteksi diri kamu. Kamu mengisolasi diri, kamu gak mau ditelepon, gak mau ketemuan. Karena kamu takut nanti ternyata apa yang kamu rasakan misalnya, apa yang kamu takutkan misalnya kejadian. Orang itu ternyata memang negatif, orang itu memang ternyata culas misalnya. Jadi kamu membentengi diri. Kan gak enak hidup kayak gitu. Venus retrograde akan bikin kamu seperti itu, tapi untuk menganalisa lebih baik, melihat lebih jelas orang-orang di sekitar kamu. Oke? Aduh, sorry ya, saya masih batuk, masih gatel kadang-kadang, jadi masih mengganggu ya kalau batuk. Anyway, sekarang kita masuk ke energi yang 3 di bawah sini ya. Ini mengenai uang, kekayaan, arti uang, arti kekayaan buat kamu. Eight of Pentacles, Temperance, dan Two of Cups. Kalau di sini yang saya rasakan kayaknya di periode 6 minggu ini sangat besar kemungkinannya kamu untuk kerja, banyak kerjaan, atau serius bekerja. Tekun bekerja, bukan serius, tekun, karena Eight of Pentacles. Tekun di sini kan, tekun itu kan artinya kita melakukan satu hal yang sama terus menerus dengan tekun, dengan rajin gitu kan. Jadi kamu kayaknya banyak pekerjaan atau sibuk lah bisa dibilang. Amin ya. Berarti kan duit masuk. Temperance di sini mungkin yang terasa adalah Venus retrograde akan bikin kamu merasa, gue udah kerja segini rajinnya, gue udah kerja segini tekunnya, kok kayaknya hasilnya nggak keluar-keluar, atau kok kayaknya kok proyeknya nggak beres-beres gitu loh. Apa nih yang salah? Kok kayaknya gue harus bersabar terus, ya kan? Temperance kan? Temperance ini energi kesabaran kan? Tapi kesabaran yang aktif. Kita aktif bekerja, tapi kita sabar menunggu gitu loh. Tapi rasanya pada saat Venus retrograde di 6 minggu ini, kamu akan merasa, ini gue udah kerja kayak gini, pontang-panting tiap hari, tapi kok hasilnya lelet banget masuknya. Invoice-nya gak cair-cair misalnya, atau proyeknya itu sendiri kok gak beres-beres, kliennya gak puas-puas, akhirnya gak selesai-selesai gitu loh. Two of Cups di sini yang saya rasakan adalah orang-orang di sekitar kamu yang ada hubungannya dengan uang untuk kamu, ini sebenarnya bisa menjadi, mereka sebenarnya bisa menjadi your saving grace gitu. Bisa jadi penolong kamu lah, Two of Cups di sini. Misalnya mentor, misalnya bos kamu, misalnya rekan kerja, atau sekedar seseorang yang filosofi hidupnya tuh bijak banget gitu. Kamu bisa mendapatkan ilmu dari mereka, atau setidaknya inspirasi dari mereka. Jadi yang saya rasakan nih, urusan uang pada saat Venus retrograde, kamu nggak jadi jatuh miskin, amit-amit jauh baik, nggak jadi nggak dapat duit gitu, bukan. Kamu tetap dapat duit, kamu tetap bekerja, tetap sibuk, tapi kamu akan dibikin merasa kok kayaknya lelet banget gitu loh, atau kayaknya kok duitnya keluarnya sedikit demi sedikit gitu. Tapi dengan Two of Cups di sini, dengan Two of Cups di sini, kamu juga akan ketemu dengan orang-orang yang bijak, yang mungkin akan memberikan wawasan atau pandangan mengenai rutinitas kamu ini yang rasanya membosankan, rasanya itu lagi, tapi nggak selesai, nggak beres-beres. Two of Cups di sini ini kayak penolong kamu, memberikan masukan, saran, kata-kata bijak yang akhirnya bikin kamu jadi
temperance lagi, sabar lagi, gitu loh. Tapi pada dasarnya 3 kartu ini yang saya rasakan nih, untuk urusan uang, Venus retrograde nggak akan ngacak-ngacak kamu. Venus retrograde nggak akan bikin kamu nggak akan terlalu besar mengubah arti uang buat kamu. Arti uang buat kamu selama ini mungkin ya udah, gue kerja dapat duit, ya udah, yang penting buat gue adalah kebutuhan gue terpenuhi tiap bulan, gitu loh. Dan itu nggak akan berubah, atau kalaupun berubah nggak banyak, perubahannya tuh nggak banyak, gitu loh. Jadi yang saya rasakan nih, Venus retrograde untuk urusan uang buat kamu nggak terlalu pengaruhnya hanya di otak kamu aja. Karena balik lagi kan, Venus retrograde di rumah ketiga kamu kan. Rumah ketiga adalah rumah otak kita, logika kita. Jadi pikiran kita dibikin merasa, lelet banget sih ini semuanya berjalan gitu. Tapi sebenarnya nggak ada pengaruh ke pemasukan, nggak ada pengaruh ke pekerjaan. Semuanya jalan-jalan aja, lancar-lancar aja. Cuma otak kita, otaknya Aquarius yang akan merasa gregetan. Oke? So, sekarang kita masuk ke sini ya. Kartu oracle yang kamu dapat adalah thinking of you, memikirkan kamu. Dan major arcana the hermit. Ini adalah apa yang akan terjadi pada saat Venus goes direct. Saat ini kan dia retrograde ya, balik arah. Pada saat Venus akhirnya maju jalan lagi di pertengahan April nanti, apa yang akan kamu dapatkan? Hasilnya tuh apa setelah kamu ditempa seperti ini, 6 kartu ini ya kan? Hasilnya adalah thinking of you. 1. Ada 2 nih hasilnya. Untuk kartu yang thinking of you, mungkin kamu akan akan melihat, bukan melihat, melihat bisa. Kamu akan melihat bahwa ternyata ada orang-orang yang nyari gue ya. Ternyata ada orang-orang yang kangen gue ya. Ternyata ada orang-orang yang memang menginginkan gue eksis dalam hidup mereka gitu loh. Karena ingat, terutama untuk yang di sini, Four of Pentacles di sini yang saya bilang tadi, kamu kan terlalu memprotek diri kamu akhirnya. Karena kamu kebingungan mengenai orang-orang di sekitar kamu. Akhirnya kamu jadi nggak mau ketemu, nggak mau ditelepon, nggak mau hang out. Karena kamu ingin melindungi diri kamu sendiri, jangan sampai ditipu, jangan sampai dijahatin gitu loh. Tapi dengan thinking of you di sini, pada saat Venus goes direct, dia direct lagi, maju jalan lagi, kamu akan menemukan bahwa orang-orang yang tadinya kamu takuti dalam tanda kutip, orang-orang yang tadinya kamu curigai akan menjahati kamu misalnya, karena kamu tidak bisa melihat mereka dengan jelas dengan adanya demun, ternyata mereka mencari kamu. Ternyata mereka kangen sama kamu. Ternyata mereka memang tulus ingin berada di sekitar kamu, berada dalam hidup kamu, gitu loh. Jadi ini hadiahnya. Thinking of you di sini adalah hadiah untuk kamu pada saat Venus maju jalan lagi. Dimana kalau sudah direct, kamu akan bisa melihat dengan lebih jelas. Energi The Moon ini akhirnya mungkin menjadi energi The Sun, di mana kamu bisa melihat dengan jelas orang-orang mana, siapa-siapa aja yang patut, yang pantas berada di sekitar kamu. Kamu lihat gambarnya dong. The Moon, energi gelap. Ini thinking of you, energi matahari banget kan gambarannya. Matahari kan, The Sun gitu kan. Jadi yang tadinya gelap, kamu akan melihat segalanya dengan lebih jelas. Itu hadiah dari Venus pada saat dia direct. Kamu jadi tahu, orang ini emang baik kok ternyata. Orang ini emang tulus kok ternyata. Orang ini nyariin gue loh waktu kemarin gue ngumpet gitu. Oke. Untuk kartu yang kedua, The Hermit di sini. Ini yang saya rasakan adalah
orang-orang yang membantu kamu, orang-orang yang menginspirasi kamu pada saat Venus masih retrograde dengan The Hermit di sini, orang-orang ini akan, hubungannya sama kamu tuh akan menjadi lebih dekat. Karena The Hermit ini kan adalah energi kita mengisolasi diri sendiri, tapi juga kita menganalisa kan. Menganalisa, mencari bintang di dalam diri kita, mencari lentera, keterangan di dalam diri kita. Orang-orang ini akan punya andil dalam hidup kamu ke depannya. Ke masa depan, maksudnya bukan hanya setelah Venus direct aja, tapi terus ke depan. Bahwa ilmu yang gue dapat dari si A pada saat Venus retrograde ternyata bisa gue aplikasikan untuk urusan lain di bulan Desember 2026 misalnya tuh gitu. Jadi bisa dibilang nih, hubungan-hubungan yang kamu jalin terutama dalam urusan uang atau pekerjaan dengan Two of Cups di sini, umurnya panjang. Jodoh kamu sama orang-orang tersebut yang menjadi mentor kamu, guru kamu, orang yang bijak untuk kamu, umurnya panjang. Kamu mungkin akhirnya jadi temenan deket. Kamu mungkin akhirnya jadi sering ngobrol, sering ketemu gitu. Jadi yang saya rasakan di sini, Venus retrograde pada saat dia Venus direct pada saat dia maju jalan di pertengahan April akan membawa koneksi-koneksi yang memang sehat dan baik buat kamu. Terutama bukan hanya untuk saat ini aja, bukan hanya untuk di April aja, tapi sampai masa depan, sampai panjang umurnya. Oke? So, anyway, good luck ya Aquarius. Semoga kita semua bisa aman-aman aja menghadapi Venus retrograde. Kita jumpa lagi selanjutnya. Bye.